Bondoso itu dulu dikenal sebagai BRK Bondoso Republik Kopi. Kebetulan untuk Bondoso ini bukan hanya PSN saja, tetapi kita punya modal status global, internasional, Global Geopark. Bisa memberikan kontribusi bukan hanya sekedar bagi bagaimana menampilkan keutuhan identitas dan jati diri daerah, tetapi bahkan misalnya bisa mempertemukan hubungan Indonesia atau Nusantara dulu dengan peradaban-peradaban besar dunia. Nah, saya kira Bondoso punya potensi itu. Nah, kalau yang memproduksi ini kemarin banyak yang minjam lalu menjadi kota apa. Tapi suatu saat dunia akan sadar, masyarakat akan sadar memang asalnya itu dari Bondoso gitu kan. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Dan kali ini kita sudah kehadiran Bupati Bondowoso, Jawa Timur. Di sini ada Bapak Haji Abdul Hamid Wahid. Selamat siang Bapak Hamid. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Saya lihat-lihat nih, bajunya bagus banget nih Pak. Mungkin boleh diceritain dulu nih Nggak Pak. tahu, ini dibekali dari sana. Jadi ini batik Bondowoso kayaknya nih. Oh, iya. Oh, jadi ini batik khas Bondowoso Ya, begitu betul, ya Pak? betul. Oke, ada mungkin ciri khasnya yang membedakan dibandingkan batik dari daerah lain Pak? Ya, mungkin komposisi warna, kemudian tema yang dibawa tentu terkait dengan potensi yang ada di sana, pariwisata, budaya, kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin pengamat batik bisa nanti mendeskripsikan, mencirikan, belum, tapi saya kira akan menarik kalau itu dilakukan. Oke, wah menarik banget nih Pak, karena ini unik pasti ya Pak dibandingkan dengan batik lainnya. Nah, tadi Bapak juga sempat ngomong tentang pariwisata. Ya. Kalau Bondowoso ini kan terkenal banget ya Pak dengan wisata Ijen, Kawah Ijen. Ijen, begitu. terkenal berdua ini. Berdua dengan ya, Pak? Banyuwangi. Dengan Banyuwangi ini. Ya, boleh nggak sih Pak diceritain gimana sih di periode Bapak, kepemimpinan Bapak saat ini untuk meningkatkan lagi pariwisata Ijen di Bondowoso ini? Baik. Saya rasa begini ya, pariwisata itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, dilakukan hanya oleh segelintir orang terpusat, tetapi tentu pariwisata ini melibatkan berbagai pihak, kalangan, dan lain-lain. Dalam pemikiran kita itu, mungkin Indonesia sementara ini Bali ya, sebagai pintu gerbang utama. Tetapi misalnya bagaimana kemudian menyajikan keragaman budaya Indonesia. Nah, itu ada beberapa koneksitas yang dibangun dari pintu gerbang utama ini. Nah, kebetulan kita secara geografis itu sangat dekat dengan Bali. Dan potensi untuk mengembangkan penyangga Bali, memberikan alternatif bagi dunia bahwa Indonesia punya keragaman, dan nah itu saya kira Bondowoso masuk di sana. Dan saya rasa kita tidak mungkin mengembangkan pariwisata itu dengan misalnya hanya menonjolkan satu daerah, karena saya kira orang yang datang ke tempat wisata itu nggak ngurus dia mau kabupaten mana, mau negara mana, tapi yang penting ini maknanya apa nih, keindahan, sejarah, apa dan lain sebagainya. Karena itu sekarang kita lagi mengimplementasikan, sebenarnya menggagasnya sudah kita koordinasikan sejak lama tentang sinergitas pariwisata di kawasan dalam konteks kerjasama dan sinergitas berbagai daerah. Nah, kita sebut, dan mungkin itu agak baku juga, sebutan aglomerasi. Jadi dan kebetulan ini dalam dokumen perencanaan provinsi sudah masuk di tahun ini, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Jadi Selingkar Ijen sebagai aglomerasi wisata di kawasan Tapal Kuda. Di sebelah kita itu ada aglomerasi BTS, Bromo, Tengger, Semeru. Itu semua proyek nasional PSN. Dan kebetulan untuk Bondowoso ini bukan hanya PSN saja, tetapi kita punya modal status global, internasional, Global Geopark. Itu satu hal yang barangkali bisa menjadi pendorong, trigger utama bagi pengembangan pariwisata. Walaupun ini tidak akan panjang, kita anggap ini sebagai pijakan untuk mengembangkan. Sebetulnya Bondowoso itu punya cerita sejarah yang lebih lama tentang pariwisata. Dalam posisi dia sebagai perkebunan dan pertanian afdeling ya pada zaman penjajahan dulu,
dia pengembangan komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan, sekaligus juga keindahan alam dan ininya menjadi destinasi orang berwisata. Mungkin awal-awalnya itu pemilik perkebunan yang ngurusi perkebunan, tapi kemudian menjadi tempat wisata dan menjadi tempat yang nyaman. Itu dulu seperti itu. Nah, Ijen ini kan lahir belakangan, ditemukan sebagai blue fire. Keunikannya di dunia hanya ada 2 kan, di Ethiopia dan di sini, dan di Bondowoso. Dan kebetulan Bondowoso memang satu-satunya, karena hanya dari 2 yang berstatus global geopark itu. Nah, di balik itu sebetulnya modal awal yang kesejarahan tadi bisa ditambah dengan potensi-potensi sejarah yang lebih lama lagi. Jadi kita punya situs-situs purbakala yang potensinya itu melebihi 1000 titik. Dan itu kalau kita bayangkan pengembangan situs purbakala 1-2 titik saja bisa memberikan kontribusi bukan hanya sekedar bagaimana menampilkan keutuhan identitas dan jati diri daerah, tetapi bahkan misalnya bisa mempertemukan hubungan Indonesia atau Nusantara dulu dengan peradaban-peradaban besar dunia. Nah, saya kira Bondowoso punya potensi itu. Karena itu kita punya pemikiran yang mengatakan ini kan bukan saya seharusnya, tapi orang yang punya otoritas secara ilmiah. Nah, karena itu kita undang. Yang pertama itu yang menurut saya paling penting adalah bagaimana penelitian dan kemudian pembuktian secara ilmiah, empiris, logis oleh seorang atau lembaga yang otoritatif. Dia mengatakan itu betul. Nah, baru kemudian ini akan menjadi layer bagi makna orang hadir di Bondowoso. Jadi kalau kita misalnya, saya tadi sampaikan kita ke Italia, Roma, itu keindahannya ada, kemajuannya ada. Tapi coba misalnya ke Yunani, ke Athena, apanya yang mau dilihat? Gersang ini. Tapi dia bekas imperium dunia. Betul. Dan kita datang ke sana seperti membayangkan ada istana, ada. Nah, itu di situ seperti itu. Nah, di Bondowoso ini barangnya ada, keindahannya ada, ininya ada. Kalau maknanya masuk, nah, semakin lengkap lah itu. Nah, itu yang ingin kita eksplor, kita gali, kita tampilkan, dan itu menjadi sumbangan Bondowoso bagi bangsa dan negara ini. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Nah, tadi kan Bapak sempat sebut-sebut nih tentang sejarah panjang Bondowoso, terutama pertanian dan perkebunan. Ya. Nah, pas banget nih Pak, di depan kita ini udah ada hasil mungkin perkebunan dan pertanian juga ya Pak. Ya. Ada kopi Bondowoso, ini terkenal banget. Kalau ke kafe-kafe yang menyediakan kopi-kopi khas Indonesia, pasti kopi Bondowoso tuh ada, entah yang Robusta ataupun Arabica ya Pak. Terus ini juga ada tape crispy. Mungkin boleh diceritain Pak di balik dari hasil UMKM ini. Ya. Jadi tape ini kan sudah secara tradisional ya berkembang. Tetapi memang yang bentuk barang-barang seperti ini nih perkembangan terakhir. Nah, itu yang ingin kita dorong tentang pertanian dan perkebunan, aspek hilirisasi yang bisa mendorong added value yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Jadi dari pertanian ke industri pertanian dan ke industri-industri yang dalam level 2.0, 3 dan sampai 4.0 sekarang, memang aspek ini mungkin belum terfikirkan secara sistematis dan sistemik. Ada orang yang memang sudah ekspor kemana, melakukan proses apa gitu kan. Tapi secara umum misalnya tentang tape, singkong, itu banyak dari kita di Bondowoso itu jual dalam bentuk gelondongan. Jadi paketnya itu besar, keronjong gitu ya, dibawa, dijual di sebelah ke mana yang mampu mengolah dan mereka mengolah. Itu kemarin. Nah, tapi sekarang kita ingin dorong hilirisasi itu di Bondowoso. Jadi peningkatan nilai tambah itu Bondowoso dapat. Karena pada faktanya orang kerja 3 bulan, 6 bulan di pertanian dibandingkan dengan hanya orang yang kerja seminggu, 2 minggu, tapi mereka kerja dengan menggunakan teknologi brain, itu penghasilannya jauh lebih besar yang ini. Ini bisa 200-300%, itu hanya mungkin seberapa gitu kan. Hilirisasi itu ya Pak. Itu kita ingin dorong hilirisasi, perkebunan tentu kita dorong, tetapi investasi baik luar atau dalam itu kita dorong
bagaimana ada proses industri juga di situ. Jadi agriculture itu gandengannya kan dengan agribis, dan itu ya jasa sebetulnya, bukan logika pertanian. Ada produksi di situ. Nah, ini yang sedang ingin kita dorong di Bondowoso, dan ini salah satu dari wujud yang sudah mulai tumbuh kemarin dan ingin kita kembangkan dan ingin kita dorong lagi. Oke, karena ini saya baru pertama kali lihat nih Pak, tape crispy. Biasanya kan tape lembek-lembek gitu ya Pak, Ya. bentuknya masih panjang-panjang kayak Ada singkong keripik gitu. tape, ada olahan tape itu banyak sekali. Prol tape ada. Dan ini memang khas dari Bondowoso begitu Pak? Ya tentu bahannya dari Bondowoso. Nah, kalau yang memproduksi ini kemarin banyak yang minjam lalu menjadi kota apa. Tapi suatu saat dunia akan sadar, masyarakat akan sadar memang asalnya itu dari Bondowoso gitu kan. Oke. Oke, sebenarnya strategi utama Bapak untuk bisa mendorong UMKM ini agar semakin berkembang supaya bisa jadi pertumbuhan ekonomi di Bondowoso meningkat, itu seperti apa sih Pak? Saya punya keyakinan bahwa sekarang itu kita tidak berpikir di awal itu tentang komoditas sebetulnya, tapi tentang pasar. Jadi pasar ada, komoditas bisa dikembangkan dan bisa berkembang. Apalagi kita punya modal komoditas dan brand tentang bahwa kita memang ya yang punya komoditas itu. Jadi kita mencoba misalnya mendorong membuka pasar-pasar itu. Kebetulan misalnya kemarin ketika ya termasuk sekarang sebenarnya lagi berlangsung prosesnya. Ada banyak orang Bondowoso yang lagi di mana. Nah, mereka kemudian akan kita minta untuk memunculkan ya ini kebondowosoannya kan gitu kira-kira. Satu. Yang kedua, bahwa memang karena kopi misalnya kita memang punya grade yang sudah bagus ya. Udah masuk ke Eropa juga kemana. Nah, ini ada satu public figure siapa kemarin? Mas Gilang Ramadan. Drummer Krakatau, itu kontak kita dan sebetulnya dia sudah melakukan pemasaran dia kontak itu waktu di Los Angeles sebelum kebakaran ya. Sebelum kebakaran waktu itu dia sudah bicara tentang itu ke berbagai pihak, mengadakan Indonesian Night, dan ini bagian dari yang dipikirkan dan yang dilakukannya. Kasus seperti ini ada beberapa yang bisa kita sebut dan akan banyak nantinya. Kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong kelahiran kembali. Bondowoso itu dulu dikenal sebagai BRK Bondowoso Republik Kopi. Cuma agak surut belakangan, kita mungkin karena tren dunia dan urusannya. Nah, sekarang akan kita buat ribbon, BRK ribbon, kira-kira gitulah. Oke. Dulu bupati itu, dua pendahulu saya itu Presiden Republik Kopi. Nah, sekarang mungkin kita hidupkan dengan cara apa? Bagaimana kita mengemas, menjual, dan dulu kita sebetulnya ke Jerman, masuk ke Eropa lewat Jerman. Udah berjalan sampai sekarang berjalan, tapi memang kita belum masukkan brand sendiri ke sana. Jadi brand Bondowosonya itu belum masuk. Nah, mungkin sekarang kita akan masukkan itu juga. Jadi mulai dari processingnya, Aceh itu kan menjadi unik ketika pakai kaos kaki, kemudian dituangnya pakai ini tinggi. Nah, kita sekarang sudah mulai memikirkan processing itu juga, penyajian, aspek roasting, barista. Di Bondowoso itu ada satu jalan yang kita sebut Kampung Kopi. Nah, di situ ada kafe-kafe, kemudian ada orang roasting, kemudian ada barista-barista di sana. Dan itu bisa dilihat sebagai proses kita wisata juga, bagian dari proses wisata, menikmati kopi dan menikmati prosesnya. Itu sudah ada. Nah, itu yang nanti akan kita sajikan sebagai satu keutuhan konsep dan pemasaran komoditas-komoditas kita. Wah, ini menarik banget ya Pak, karena Bondowoso ini tuh kayak whole package. Dari segi pariwisatanya dapat, dari segi pertanian, perkebunannya juga oke. Jadi orang kalau misalnya datang langsung semuanya bisa dapat gitu loh, objek wisata bisa menikmati, kopi juga, makanan-makanannya juga banyak banget, kafe ataupun resto di sana ya Pak. Yeah. Oke, tapi sebenarnya Pak, kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa kepemimpinan sebelumnya Pak, sebetulnya apa sih hal baru yang pengen Bapak bawa di Bondowoso ini? Saya pikir tidak ada satu sejarah dunia pun yang ahistoris ya.
kita pasti nyambung dengan perjalanan. Kita menyempurnakan dan melanjutkan fondasi yang sudah diletakkan oleh para pendahulu itu penting bagi kita, dan sejarahnya itu bahkan sama orang yang kita anggap bermasalah gitu kan, penjajah gitu. Itu bahkan memberikan fondasi yang ini bagi sejarah Bondowoso. Nah, mungkin sekarang pada konteks ini pariwisata nih. Pariwisata itu ini ada objek. Menuju di sana sudah urusan dunia, urusan nasional. Nah, bagaimana kita misalnya mendorong ini bukan hanya sisi ini, tapi one stop tourism. Ada adventure sebetulnya yang di sana, Gantole. Kemudian ada banyak. Nah, ini kita dorong keterpaduannya nanti sehingga Ijen dari sisi Bondowoso ini punya daya tarik yang lebih baik. Kita sedang berbicara tentang daya saing ya sekarang. Tadi kita bicara tentang kerjasama, tapi tetap kita akan bekerja sama. Tapi bagaimana mendorong competitive advantage, keunggulan daya saing ini menjadi pengungkit dan daya tarik serta bagi masyarakat ruang dan peluang. Ini sedang kita dorong. Dan kemarin kita kebetulan di Bondowoso itu ada proyek strategis nasional dalam bidang kelistrikan ya. Itu ada pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di antara yang kita diskusikan kemarin, saya ke Direktorat Jenderal EBTKE, Energi Baru Terbarukan. Kita diskusi tentang bagaimana ini manajemen sosial terkait industri yang ini bahkan di paling ujung kan, di hulu sekali, tentang energi yang mungkin akan menjadi pengungkit bagi industri-industri lainnya. Nah, ini pengembangan pariwisata dari situ. Kita diberi contoh misalnya kalau negara itu di Iceland itu ada mengembangkan wisata air panas dan sauna ribuan. Itu hanya dari situ saja itu 1 tahun 1 juta pengunjung. Itu potensi. Nah, kita didorong untuk mengunjungi beberapa daerah kemarin. Ada yang kalau di Indonesia tuh di Tondano nggak salah, Tomohon Tomohon di Sulawesi Utara. Dan kedua potensi untuk ini juga. Jadi pengeringan menggunakan panas bumi kopi itu menghasilkan kopi grade 1, grade tertinggi. Itu dicoba di berbagai daerah. Ini di tempat kita yang di Indonesia sudah mulai ada itu di Garut, cuma skalanya memang masih kecil karena memang dia tidak fokus dan mengembangkan komoditas kopi. Nah, di kita kopi jelas ada. Nah, kalau bicara beras misalnya tentang pemolesan, dia bisa ditangani poles menjadi grade pertama, itu hilirisasi. Kemudian misalnya juga tentang kita sudah kembangkan, cuman memang agak menyusut akhir-akhir ini, komoditas pertanian yang tidak memakai pupuk organik ya. Jadi komoditas beras organik, sayur organik mungkin akan segera juga. Nah, kalau ini kita perluas dan mencari ciri kabupaten itu kan ada nilai tambah banyak sebetulnya itu dari segi standar. Jadi nilai tambah itu bisa dari standar, bisa dari pengemasan, bisa dari segmen yang dibidik, niche market atau dia quantity populer gitu kan. Nah, itu sedang kita pikirkan, kita coba dorong. Intinya sebetulnya bagaimana masyarakat mendapatkan nilai tambah. Karena sumber daya alamnya ada, pengolahan sudah ada, produksi sudah ada. Tapi memang kita selama ini melepas itu ke tempat lain. Sehingga kalau mau dikenal olahan tape, itu justru baru terakhir Bondowoso berproses itu. Jadi prol tape, bolu tape, keripik tape, Nah, ini kita coba dorong kan dengan standar pengemasan yang bagus, kita mencoba masuk ke pasar. Nah, pasar ini yang sedang kita dorong, baru komoditas pengembangannya itu mengikuti ritme pasar. Kita kan tentang pasar ya, iya. Abad ini gitu kan. Oke. Nah, Bondowoso ini kan memang sangat-sangat potensinya tuh besar banget ya Pak. Betul. Tinggal dikembangin, direalisasikan, dimaksimalin lagi lah potensi tersebut. Nah, sedangkan penduduk di Bondowoso kan yang usia aktif lumayan besar ya Pak, ya, jangkanya kita dapat bonus demografi dari usia 15 sampai 64 tahun gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa membuat ini bisa publik tuh ikut serta nih dalam pertumbuhan ekonomi supaya bisa Bondowoso ini semakin maju lagi, semakin berkembang Pak? Ya, investment saya kira penting. Tapi investment ini kita dorong untuk yang nilai tambah dan hilirisasi tadi.
kemudian entrepreneurship, masyarakat mendorong produksi bergerak dari logika dan tradisi agraris ke industri. Itu saya kira harus kita lakukan, dan tentu itu akan menarik kalau pasarnya ada. Nah, terkait dengan ini sebetulnya pergerakan infrastruktur keterhubungan itu sudah ada beberapa yang akan segera masuk ya, di misalnya kereta api tahun ini itu menghubungkan dengan kota Jember ke Situbondo, dan kita dapat di tengah-tengahnya itu. Ini kan terkait angkutan publik dan barang ya. Nah, itu akan segera ada, tol juga akan segera ada. Nah, dari situ barangkali kemudian akan muncul titik-titik ekonomi baru yang itu pasar. Nah, ini antisipasi ini yang akan kita kelola. Masyarakat harus bergerak untuk mulai masuk ke sektor jasa, industri. Jadi dia bukan menjual barang mentah, tetapi ya setengah jadi sudah sih kita, tapi menyajikan dalam bentuk itu dijual lalu dikemas di mana-mana gitu. Nah, sekarang kita harus kemas sendiri. Harus ini sendiri, tata, dan mungkin menjualnya, kolaborasinya itu tidak dalam bentuk sekedar pengolahan, tetapi mungkin pemasaran kita bisa bekerja sama kan dengan yang lain. Jadi ya jangan kita kemudian orang dapat manfaat kita tidak jadi korban kan, tidak begitu. Kita besar sama-sama, dapat manfaat sama-sama, kira-kira gitu kan. Oke. Nah, tapi Pak, untuk bukti strategi nyatanya nih Pak, program nyatanya untuk bisa membuat inklusivitas dengan masyarakat di Bondowoso itu seperti apa Pak? Apakah ada komunitas kah yang dibuat dari banyak ruang dan peluangnya ya sekarang. Kalau komunitas itu sudah ada, tapi optimasinya menjadi sistemik dan terstruktur, sistematis dan masif itu memang perlu effort yang lebih keras. Tetapi peluang-peluang dan ruang-ruangnya ada. Program nasional sekarang koperasi merah putih, kemudian jadi ruang dan peluangnya banyak yang bisa kita dorong, dan saya rasa memang koperasi ini perlu kita hidupkan ya. Karena koperasi ini kan sudah menyimpang sekarang. Maksudnya begini, guyonannya itu. Dulu itu koperasi adalah soko guru perekonomian ya. Sekarang perekonomian guru soko koperasi gitu. Kan beda tuh. Jadi, bagaimana sekarang mengembalikan ruh koperasi ini ke dalam kolaborasi yang bisa mendorong eskalasi mobilitas vertikal masyarakat dengan pergerakan real, produksi, hilirisasi, dan saya kira beberapa sektor yang bisa disentuh dan itu bisa kita dorong dan bisa kita gerakkan. Oke. Nah, potensi lain nih dari Bondowoso balik lagi ke tentang pertanian ya Pak, ya, pertanian. Tentang kopi juga gitu. Ya. Sebetulnya gimana sih Pak langkah utama dari Bapak sendiri untuk memperkuat kelembagaan pertanian kopi ini Pak, dari hulu ke hilir kan ini? Secara umum ya, umum pertanian. Jadi kita ada program saat ini klinik pertanian. Klinik pertanian itu memfungsikan penyuluh pertanian, satu desa satu itu, untuk bukan sekedar membimbing teknis pertaniannya, tetapi kan ini bicara hulu dari hilir juga, pemasaran, pendanaan, dan ini ada rumah besarnya kan nanti, balai pertanian yang di situ terpadu. Saya kemarin ke Jepang 2,5 tahun yang lalu lah kira-kira, itu mereka dapat kemudahan dan tersistematis itu mulai pendanaan sampai, jadi pinjaman pertanian itu tidak sama dengan pinjaman untuk lainnya. Dia ada grace period produksi, mungkin sama seperti pinjaman belun di perbankan gitu ya. Jadi memang dihitung dan diinikan untuk kebutuhan pertanian. Tidak sama seperti kredit komersial yang harus tiap bulan, kan mereka tidak digaji, mereka hasilnya dari panen. Itu dari pendanaan. Kemudian penanganan itu ada bimbingan. Nah, kita berharap bahwa satu desa satu klinik ini, penyuluh pertanian kita tuh punya keterampilan yang itu memadai. Kalau tidak, dia ada backup dan support sistemnya lah, kemana dia harus merujuk, kemana. Itu sedang kita bangun sekarang. Sudah ada existing sistemnya, tetapi bagaimana meningkatkan efektivitas, kemudian fokus serta kompetensi, ini sedang mungkin akan kita rencanakan ke depan. Sehingga apa yang kita inginkan kita dorong itu
ada konsepnya, ada pasukannya, ada sistemnya, ada backupnya, kira-kira gitu. Itu salah satu yang dalam pertanian ya. Dalam pertanian. Nah, selain pertanian kan keunggulan dari Bondowoso sendiri ada peternakan juga ya Pak? Peternakan. Nah, itu bagaimana sih Pak upaya dari pemerintah sendiri untuk bisa peternakan ini tuh semakin didorong lagi supaya bisa mencukupi perekonomian di tempat tersebut gitu, biar bisa lebih berdaulat mungkin? Ya. Sebetulnya ada beberapa investor terakhir ini ya, tentang peternakan. Memang ciri masyarakat kita itu kan kalau belum jelas, belum ini dia nggak mau ikut, dia nggak mau. Nah mungkin ketika ada kejelasan sistem penyaluran, pasar dan lain sebagainya, nah ini sudah mulai. Jadi ini mau dibuang kemana barang ini? Mau menjadi penyangga bagi kebutuhan mana? Kita misalnya bidik Jawa Timur, kebutuhannya sekian, kurangnya sekian, kita ambil sekian. Nah pengembangannya itu jelas, petanya jelas, ini ada koordinasi dan itu salah satu yang mungkin kita lakukan. Yang kedua sekali lagi sebetulnya dalam tanda petik hilirisasi seperti beberapa daerah tentang peternakan gitu ya, tentang beberapa daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan sate balibul, batibul, bawah 5 bulan kambing, bawah 3 bulan empuk. Nah itu bisa menjadi inspirasi dan contoh sebetulnya. Daerah yang misalnya menghasilkan telur asin dari bebek yang mereka ini menjadi ciri satu daerah. Kita sebenarnya bisa. Nah hanya memang koordinasinya selama ini masih terkotak-kotak sendiri, sporadis. Nah ini yang sedang kita berusaha sinergikan sekarang. Sebetulnya dulu konsep Jawa Timur itu ada pada zaman gubernur keberapa gitu Pak Sohibul Sudirman nggak salah. One village, one product itu kan memperjelas peta itu. One village itu bukan berarti harus satu desa, tetapi dalam satu alur pengembangan. Nah kita sedang mencoba berpikir itu dan menata itu dalam pertanian, peternakan, perkebunan. Yang jelas ingin kita dorong sekarang bagaimana ada proses produksi di Bondowoso. Ada keterlibatan tenaga kerja kita, ada hilirisasi, ada nilai tambah dari situ yang dinikmati oleh masyarakat juga gitu. Itu inti-inti dari apa yang ingin kita kembangkan. Kalau nggak salah ada program juga satu desa satu dokter hewan begitu ya Pak? Satu penyuluh. Satu penyuluh? Ya, kalau satu dokter hewan saya belum pernah dengar belum. dan saya belum pernah merasa mengucapkan. Oh oke. Maaf, mungkin maksudnya penyuluh ya Pak penyuluh, ya. Jadi penyuluh. Setiap desa akan ada satu penyuluh untuk menjaga kualitas dan juga kesehatan dari peternakan begitu Pak. Fungsi itu intinya nih pertanian dulu kan. Tapi ini kan terpadu peternakan, pertanian mungkin bisa kita fungsikan ke sana juga. Tapi intensitas yang ini kita dorong sekarang memang baru pada pertanian, klinik pertanian. Jadi mereka itu tidak klinik dalam arti fisik, tetapi ya ada solusi lah, ada konsep yang, mereka berfungsi dalam kerangka itu. Ini tentu butuh sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan jumlah yang cukup. Nah kita sedang melakukan pemetaan itu, pemetaan masalahnya, bagaimana mendorong akselerasi dan peningkatan kapasitas perorangan dan lembaga. Kita sedang lakukan hal-hal seperti itu. Oke, nah untuk kepemimpinan Bapak satu periode ke depan ini kan fokus utama adalah pembangunan infrastruktur ya Pak? Di awal mungkin ya. Di awal, oke. Tapi bagaimana program strategis Bapak nih untuk betul-betul membangun infrastruktur seperti irigasi, sumber daya air, ataupun mungkin akses jalan gitu Pak di Kita Bondowoso? lagi fokus pada jalan nih awal tahun ini. Dan ya dalam keterbatasan dan ruang yang tersedia di nasional juga pengetatan fiskal dan macam-macam, ya kita bisa memfokuskan itu dan mendorong itu, misalnya dengan pemetaan ulang dan pemfokusan ulang, termasuk teman-teman yang ada bersama kami kemarin secara politis di DPRD juga bekerja itu, mereka misalnya pokok-pokok pikiran pokirnya itu diarahkan ke, jadi kita satu fokus, satu tujuan. Nah itu lumayan, dapatnya di tahun ini lumayan. Oke, berarti memang akan fokusnya nih di jalan dulu gitu ya Pak? Sementara iya sekarang. Keterhubungan kita pikirkan tentu dengan yang menangani kan pusat, makanya kita rajin keluyuran juga karena itu kan kira-kira itu kan.
tol lagi kita dorong untuk misalnya ini, kemudian udara nih, keterhubungan udara. Walaupun tetangga yang punya, tapi kan kita bisa manfaatkan bareng. Kita dorong itu, kalau dia karena keekonomisan tidak cukup misalnya harus beri subsidi, ya kita urun sedikit lah, nggak apa-apa kan, kira-kira gitu. Laut ada tetangga juga di situ Bondo yang, jadi ke arah itu, kalau aglomerasi kebersamaan itu ke arah daya dukung keterhubungan dan program strategis yang bisa bermanfaat untuk kebersamaan. Itu juga kita lakukan termasuk untuk infrastruktur khususnya jalan. Mungkin pusat sekarang mengalokasikan juga beberapa ke Bondowoso itu tentang irigasi tapi memang itu resourcesnya memang penuh dari pusat. Kita belum ke sana, tapi ada progres itu ada, sekarang sudah dipetakan beberapa titik. Ya untuk irigasi mungkin kita baru mulai ya, tetapi jalan itu kita sudah mulai menyelesaikan beberapa persen. Kita rusak jalan itu 600 km dan sebetulnya dalam logika kemarin itu ya kita progres itu mungkin 20 paling cepat persen per tahun, 10 lah atau 20. Nah ini kita sedang upaya bagaimana ini bisa lebih cepat. Semboyan kita kan berkah ya, berkualitas, akseleratif, holistik. Nah akseleratif ini kita dorong dalam konteks kebersamaan dan sinergitas dengan berbagai pihak, kira-kira gitu. Oke, Ya. baik. Berarti apa nih Pak upaya konkretnya untuk supaya koordinasi dengan pusat, supaya pembangunan infrastruktur ini semakin cepat gitu, nggak hanya mungkin 10-20% aja? Sudah. Kita di Jakarta juga dalam konteks itu, kemudian dengan swasta itu ada Medco di sana. Kemarin setidaknya Medco sudah bantu beberapa kilometer jalan. Akan kita bicarakan, dan di situ misalnya dalam skema apa ya bagi hasil itu kan kita dapat tuh, kemudian pemanfaatan langsung apa berupa panas ataupun strom listrik kita dapat. Nah itu juga bisa dioptimalkan kan, misalnya katakanlah kita sedang mau bicara dengan PLN tentang penerangan jalan umum. Nah itu kalau kita adakan setrumnya tanpa pakai mereka kan akan ada revenue yang bisa kita pakai juga untuk. Nah ini sedang kita tata yang itu. Mungkin kita bisa tahun depan dapat lebih besar dan kita fokuskan ke penyelesaian tuntas jalan ini. Ya. Oke. Bukan mustahil. Ya itu target kita ya, tapi kita tidak mau mengatakan sebagai target. Karena untuk kerja 100 hari kita juga nggak mau pakai istilah itu. Ya quick win lah, apa yang mau kita lakukan sehari nggak apa-apa, setahun tidak harus 100 hari. Itu terlalu mengungkung karena sepertinya kita dibatasi hanya 100 hari aja untuk membuktikan sesuatu kan. Padahal kan harusnya 5 tahun ya Pak, ada jangka waktu 5 tahun harusnya, itu gitu. Harusnya gitu kan. Oke, nah untuk bisa memaksimalkan potensi di Bondowoso kan pastinya membutuhkan SDM yang berkualitas ya Pak. Ya. SDM berkualitas ini kan didukung dari pendidikan juga. Ya. Nah 70% lembaga pendidikan di Bondowoso ini tuh mayoritas udah menggunakan ujian berbasis digital ya Pak? Itu nasional kalau itu. Oke, nasional berbasis nasional. digital Ya. nasional begitu. Ya. Nah bagaimana dari Bapak sendiri nih memastikan bahwa adanya kemerataan di seluruh mungkin sekolah kali ya, sekolah di Bondowoso ini sudah bisa mendapat akses digital tersebut? Digitalisasi itu mungkin tidak hanya dari sekolah ya, tetapi sistem informasi manajemen di tingkat kabupaten, desa, instansi itu ya sebetulnya itu sebuah arus dan gelombang yang sekarang mungkin tidak bisa dibendung dan terjadi. Dan saya rasa bagaimana mensinergiskan ini, justru itu aspek negatif, dampak negatif dari itu dan seterusnya itu yang sedang kita pikirkan sekarang. Nah di sisi lain misalnya pemenuhan infrastruktur dasar tentang itu, broadband internet, ketersediaan kan kalau PBB mengatakan menyediakan internet itu adalah bagian dari hak dasar manusia, kan kita juga harus berpikir walaupun ratifikasinya belum ya di tingkat negara, tetapi kita harus menyiapkan itu dan kita sudah sebetulnya ketersediaan itu secara ini dilakukan oleh masyarakat swasta sebenarnya relatif sudah. Kita mungkin justru pada titik regulasinya, kemudian dampak keamanan dan kalau percepatan itu saya pikir tidak mengkhawatirkan lah.
Oke, untuk masih terkait dengan pendidikan juga nih Pak, di satu periode ke depan program pendidikan apa yang akan Bapak bawa dan terapkan gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bondowoso sendiri? Proses iya ya, pasti. Kemudian proses ini aspek kualitatif. Jadi kualitas pendidikan itu ada dua, kualitas dan aksesibilitas, pemerataan ya, keadilan. Nah untuk kualitas ini ya kita dorong bibit-bibit bagus, kemudian termasuk menyiapkan keluar. Program beasiswa untuk dasar dan menengah kita siapkan, ada program 10.000 beasiswa. Oke. Di Per tahun atau bagaimana? ya 10.000 itu dalam masa kita, Oke. dan itu dilaksanakan oleh berbagai pihak sinergitas, ya mungkin dari CSR perusahaan, tapi kita ingin dorong bahwa masyarakat itu artinya diperhatikan untuk yang apa namanya dasar dan menengah sebagai basis dari, kemudian dan ini tidak harus berbasis prestasi, kalau ini kita dorong sebanyak-banyaknya. 10.000 itu untuk mengatakan sebanyak-banyaknya gitu kan, dan itu sinergis. Untuk pendidikan tinggi ini memang kita pilih yang prestasi, berprestasi, kemudian berkomitmen untuk kembali ke daerah dan membangun daerah. Itu kan sesuatu juga, kita bibit orang kemudian keluar jauh kan juga satu masalah ya. Kemudian di pendidikan itu ada hal-hal yang kita lakukan untuk misalnya stabilitas dan kenyamanan belajar. Ada zonasi di anak didik kemarin ya. Nah sekarang untuk guru dan lain-lain itu ada zonasi juga, si-zona. Kita balik programnya si-zona. Jadi bahwa guru, sebenarnya bukan guru saja, tenaga kesehatan juga, kalau untuk kenyamanan mereka harus bertugas tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, itu kita lakukan kebijakan itu. Tapi basisnya memang pada kenyamanan, tidak kemudian yang ini harus bertugas harus di tempat yang terdekat, tidak begitu. Kalau dia nyaman di jauh ya silakan aja, tetapi kalau dia menganggap kenyamanan itu berada di dekatnya, kita akan lakukan penugasan yang sesuai dengan itu, misalnya salah satu ya. Kemudian untuk menunjang ini mereka kesejahteraan, walaupun ini tidak memberikan ini pada take home pay, tetapi bagaimana risiko kesehatan itu tercover, pemerintah memang menyediakan dan masuk ke dalam sistem UHC, Universal Health Coverage-nya BPJS. Jadi Bondowoso itu dengan menunjukkan KTP harusnya, walaupun beberapa kasus belum ya, kita lagi pemenan, itu sudah berhak mendapatkan perawatan kesehatan tuntas. Nah itu artinya masalah guru swasta negeri sudah tidak lagi menjadi ini dalam hal ketahanan itu. Walaupun tentu take home pay ya karena tanggung jawabnya berbeda, satu swasta satu ini, mungkin kesenjangan itu terus akan kita berusaha persempit lah ruangnya. Sehingga misalnya untuk guru ngaji yang dibiaya ini kita beri subsidi, kita beri ini, ada programnya gitu kan. Ya, hal-hal seperti itu yang sedang kita lakukan. Oke, nah terkait tenaga kerja nih Pak, Bapak sendiri kan berkomitmen nih untuk adanya sistem meritokrasi di ini ASN. Iya, ya. di ASN nih Pak. Ya. Nah bagaimana Bapak langkah konkretnya untuk bisa memberikan mungkin penghargaan, sistem penghargaan tersebut ke memang betul-betul ASN yang berkompetensi, Ya. berkualifikasi gitu Pak? Iya. Transparansi, penataan kejelasan sistem dengan kriterianya. Di kita ada sistem pemantauan kinerja, Sipijar, yang ada aplikasi itu dan itu berjalan. Kemudian tentu menempatkan orang sesuai dengan potensi, meletakkan dalam the right man on the right place tentu, dan itu kita sedang mau melakukan penataan awal, dan tentu itu kita harapkan kita dapat terapkan di dalam proses rekrutmen dan penataan itu. Oke, bagaimana sih Pak sistem evaluasi, mekanismenya seperti apa untuk bisa memberikan sistem penghargaan tersebut kepada ASN-ASN yang mungkin terpilih? Kalau untuk pengawasan kinerja Sipijar tadi, kemudian tentu pengawasan dari atasan langsungnya, kemudian
Itu sebetulnya sistemnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menjalankan dengan baik, piranti pendukungnya sudah ada, menjalankan dengan baik itu artinya pada tingkat komitmen dan implementasi kan kemudian. Dan kita bertekad untuk itu, saya kira kita akan laksanakan di Bondowoso mulai pada penataan-penataan ini. Oke, untuk inovasi dari kebijakan meritokrasi di ASN ini, sebetulnya apa update yang paling baru nih, inovasi yang mau Bapak berikan selama 1 periode ke depan? Tepatnya sih sebetulnya bukan inovasi ya, tetapi bagaimana memberikan mereka pengalaman bertemu dengan sistem yang baik, jadi saya kira ketika kita bertemu dengan program dari luar, ini akan ada upgrade dan update di sini. Dan kalau kita serius melakukan, ini akan berdampak terhadap jadi sama seperti misalnya sistem informasi manajemen itu membentuk budaya dan pola organisasi. Kan ketika dimasukkan ini sistem informasi manajemen dan ada aturan, ada ini yang dilakukan oleh mesin, kita akan ikut. Nah ini tidak harus dengan mesin saja, tetapi misalnya dengan budaya lain, dengan koneksitas yang kita bangun. Misalnya koneksitas luar yang akan masuk terkait standar-standar yang mereka punya, ini kan pasti akan membentuk dan membangun juga. Nah kebetulan misalnya beberapa negara mungkin sudah ada jalinan hubungan kontak untuk mulai masuk. Kemarin kita bicara dengan karena kita di Jawa Timur ya, Konsulat Jenderal RRC dan mereka akan misalnya di bidang pertanian akan bekerja sama dengan kita, dan itu tentu ada standar-standar. Nah bekerja dengan itu kan akan ada adaptasi, penyesuaian, dan kita mengalami beberapa kali dan memang itu ada upgrade dan perbaikan. Itu salah satu yang mungkin bisa kita dorong selain membangun sistem standar pengawasan evaluasi yang kalau itu saya kira standar. Sudah ada sistemnya, sudah ada aturannya, apalagi dilengkapi misalnya dengan dukungan program teknologi informasi, aplikasi yang ada di pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sudah berjalan. Oke, berarti kuncinya ini transparansi dan harus adanya sistem informasi tersebut ya Pak? Iya. Oke, nah untuk terakhir nih Pak, melengkapi visi misi mulia yang Bapak tadi sudah jelaskan nih, apa sih Pak harapan utama Bapak selama 1 periode ke depan untuk Bondowoso? Berkah, itu visi kita kerja 5 tahun. Berkualitas, akseleratif, holistik. Kalau dalam rumusan visi itu sebetulnya poin terpenting itu adalah bahwa kita punya competitive advantage, punya kemampuan level daya saing yang memang mau tidak mau saat ini harus internasional. Tidak lagi nasional, tidak lagi regional, karena kita akan segera berhadapan dengan pertarungan bebas itu tanpa didesain sekarang sudah terjadi. Pergeseran di dunia sudah terjadi, dan itu masuk bukan hanya di level nasional, tapi masuk sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat. Nah, kita harus siap itu. Itu yang ingin kita dorong di berbagai sektor, pendidikan, pertanian, pariwisata, kemudian. Jadi memang kita harus berlari nih, akselerasi. Karena itu berkah itu itu akseleratif, kita berlari. Bukan jalan di tempat, bukan jalan, tapi bagaimana kita mampu berpacu dengan waktu dan mampu menempatkan diri dalam kompetisi itu sebagai pemain, bukan sebagai korban. Itu yang kita harap, kira-kira itulah. Ada pesan-pesan nggak nih Pak untuk mungkin wisatawan supaya yuk datang ke Bondowoso nih? Itu selera, saya tidak ingin berpesan apa-apa tentang itu, tetapi kita akan mulai berbenah. Mungkin habis ini kita akan segera tata pola perjalanan dengan sistem pariwisata yang ada. Kita akan informasi dan mungkin campaign dan itu untuk itu. Dan kita juga akan berbenah tentang pelayanan, sikap, kemudian penyambutan masyarakat untuk menerima industri pariwisata itu. Sekaligus catatan terpenting itu adalah bagaimana kita sejak awal menyiapkan tentang efek dan dampak sosial negatif yang akan kita rasakan. Nah itu saya kira kita harus mengantisipasi dari awal.
Oke, baik. Wah, ini menarik banget ya Pak. Bondowoso berkah ya Pak. Ya, berkah. Berkah ini yang jadi Ya. kunci Bondowoso. Semoga visi misi dan juga mimpi mulianya bisa segera terrealisasi selama satu Terima periode kasih. ini ya Pak. Tapi ini bukan mimpi saya, ini mimpi kita bersama. Mimpi kita bersama, Ya. betul. Mimpi Indonesia gitu ya Pak. Mimpi Indonesia, mimpi masyarakat Bondowoso, mimpi Supaya bisa jadi salah satu mungkin destinasi wisata Indonesia juga, nggak cuma Bali gitu ya Pak. betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hamid sudah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di program Nusaraya Terima ini. kasih kembali. Oke, itu dia sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol saya dengan Bupati Bondowoso, Bapak Haji Abdul Hamid Wahid dalam program Nusaraya. Saya Servina Vivien, pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan Nusaraya berikutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.